Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resetyadi. Saya dari kelas IF4702 PJJ dengan NIM 103042310025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pada UTS Sistem Basis Data. Untuk soal bagian 1, isilah teka-teki silang di bawah ini. Untuk yang horizontal, salah satu keuntungan menggunakan pendekatan database adalah tersedianya fitur backup dan recovery. Untuk yang keempat, salah satu pendekatan untuk memetakan database ke dalam file yaitu fixed length. Yang ketujuh, penyimpanan tingkat rendah non-volatil dan waktu akses paling lambat merupakan karakteristik storage tertiary. Untuk nomor 8, bagian dari database engine yang bertugas untuk menyalin data dari disk storage ke main memory adalah buffer manager. Untuk 9, gambar di atas merupakan bentuk multi-level index. Untuk yang 10, salah satu media penyimpanan yang tetap dapat menyimpan data ketika power dimatikan yakni magnetic tapes. Untuk yang vertikalnya, yang pertama dapat mengakses data dan memproses transaksi secara bersama-sama merupakan di sini karena kotaknya terlalu banyak dan kurang tepat juga, jadi saya agak menambahkan, jadinya agak maksa, jadi isinya paralelisme. Untuk yang ketiga, clustering index disebut juga sebagai primary index. Rekor disimpan secara beruntun sesuai dengan nilai search case. Setiap rekornya merupakan metode sekuensial. Yang keenam, bagian dari database engine yang bertugas untuk mengelola alokasi ruang pada disk storage dan manufaktur data yang digunakan untuk menyimpan representasi informasi pada disk adalah file manager. Baik, untuk soal bagian kedua, jika diketahui B plus 3 memiliki nilai M sama dengan 3 dan L sama dengan 3, urutan data yang diinputkan adalah sebagai berikut: 17, 57, 40, 73, 100, 30, 56, 20, 28, 37. Untuk soal 2A, gambarkan struktur B plus 3 setelah data kelima diinputkan. Tampilkan struktur B plus 3 untuk setiap nilai yang diinputkan. Untuk jawabannya, yang pertama ada inputkan 17, jadi baru dimulai dengan memasukkan 17 ke dalam left node pertama. Jadi sini 17, inputkan 57, tambahkan 57 ke left node yang ada, jadi 17, 57. Inputkan 40, lalu sini masukkan 40 ke dalam left node yang sama dan urutkan. Jadinya 17, 40, 57. Untuk yang kuat, inputkan 73, left node sekarang penuh sehingga perlu di split. Node 17, 40, 57 dipecah menjadi dua node, jadi 17, 40, 73, jadi 17, 40 dan 57, 73. Dan kita perlu mempromosikan 57 ke node induk sebagai kunci pemisah. Jadinya akan seperti ini. Untuk yang kelima, inputkan 100, left down 73 masih memiliki ruang untuk satu nilai, jadi kita tambahkan 100 ke node tersebut, jadinya seperti ini. Untuk soal 2B, gambarkan struktur B plus 3 setelah data terakhir diinputkan. Tampilkan struktur B plus 3 untuk setiap nilai yang diinputkan. Untuk ini, yang inputkan 30, left node 17, 40 sudah penuh. Jadi kita melakukan split node 17, 40, 30, kita akan diurutkan menjadi 17, 30 dan 40. Nilai 30 akan dipromosikan ke node induk, jadinya seperti ini. Untuk yang ketujuh, inputkan 56, left node 40 masih memiliki ruang, jadi kita tambahkan ke 56 ke dalamnya. Jadinya seperti ini. Lalu inputkan 20, left down 17 masih memiliki ruang. Nah ini. Jadi kita tambahkan 20 ke dalamnya. Jadinya seperti ini. Untuk inputan 9, 28, ke node kiri 17, 20 masih memiliki ruang, sehingga 28 bisa memasukkan ke dalamnya. Setelah penambahan 28, urutan di node kiri menjadi 17, 20, 28. Selanjutnya yang 10, inputan 10 ada 37,
Node tengah 4056 tadi masih memiliki ruang, jadi 70 bisa dimasukkan ke dalam node ini. Urutkan kembali yang di node tengah sehingga menjadi 37, 45, 6. Jadinya gambar akhirnya akan seperti ini. Baik, lanjut untuk soal bagian 3. Perhatikan struktur tabel berikut untuk menjawab soal bagian 3. Penyimpanan data menggunakan pendekatan fixed length record. Soal 3A. BFR untuk tabel ini adalah, nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama adalah kita diketahui total record dalam tabel produk kopi adalah 23.500. Dilihat dari sini, 23.500. Kemudian ukuran blok yang digunakan adalah 8.192 bit. Yang ini format penyimpanan menggunakan fixed length record. Artinya setiap record memiliki ukuran yang tetap. Ditanyakannya adalah BFR. Yang pertama itu kita menghitung dulu ukuran satuan record. Kita sudah mendapatkan untuk total ukuran satu record dari yang ini adalah 707 byte. Jadi untuk BFR-nya itu rumusnya adalah ukuran blok dibagi ukuran satu record. Jadinya 8.192 dibagi 707 yaitu 11,59, atau bisa kita bulatkan menjadi 12. Untuk soal 3B, jumlah blok yang diakses untuk membaca record pertama adalah, saya menjawab blok karena untuk membaca record pertama dalam struktur database yang menggunakan fixed length record, sistem perlu mengakses blok index jika ada satu blok, lalu mengakses blok data yang berisi record pertama satu blok. Jadi total blok yang diakses adalah 2 blok. Alasannya, meskipun kita tahu record pertama ada di blok pertama, data sistem tetap perlu mengakses indeks terlebih dahulu untuk menemukan lokasi blok data yang tepat. Kemudian baru mengakses blok data yang berisi record tersebut. Untuk soal 3C, jumlah blok yang diakses untuk baca record terakhir adalah, saya menjawab 2 blok. Alasannya sama seperti tadi, untuk mengakses record terakhir, record ke 23.500, sistem perlu mengakses blok indeks satu blok, mengakses blok data yang berisi record terakhir satu blok. Sama seperti membaca record pertama, total blok yang diakses adalah 2 blok. Alasannya, sistem perlu mengakses indeks terlebih dahulu untuk menemukan lokasi blok data yang berisi record terakhir, kemudian baru mengakses blok data yang berisi record tersebut. Meskipun record berada di blok terakhir, tetap diperlukan 2 akses blok, satu untuk indeks, satu untuk data. Lanjut untuk soal selanjutnya, soal bagian 1, pilihan ganda dan isian singkat. Untuk nomor 1, manakah urutan yang tepat dalam tahapan query processing di atas? Saya menjawab C, parser dan translator, kemudian ke relational algebra, expression, lalu ke optimizer, lalu ke execution plan, lalu ke evaluation engine. Untuk nomor 2, this cost dapat diperkirakan berbagai faktor berikut kecuali C, number of block written, average block write cost. Untuk yang 3, status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelum dimulainya transaksi disebut rollback. Nomor 4, jika suatu jadwal yang mungkin bersamaan memiliki nilai yang ekuivalen jika dieksekusi sebagai berikut dieksekusi sebagai jadwal serial disebut serializable. Ini untuk nomor 5, pasangkan algoritma di bawah ini dengan rumus yang bersesuaian. Untuk yang pertama, primary B plus 3 index equality on K. Untuk ini menuju ke yang ini, HI kali dalam kurung TR ditambah TS ditambah B dikali TT. Lalu untuk primary B plus 3 index equality on non-K ke TS ditambah BR dikali TR. Untuk linear search, NR dikali BS ditambah BR. Untuk nested loop join,
dalam kurung HI tambah 1 dikali dalam kurung TR ditambah TS. Untuk yang block nested loop join, menuju ke BR dikali BS ditambah BR. Untuk soal bagian 2, diketahui struktur tabel dalam skema database sebagai berikut. Instruktur ID, name, depth, name salary, test ID, course ID, sex ID, semester, year. Untuk course, dalamnya ada course ID, title, depth name, credit. Untuk soal nomor 2A, buatlah query untuk menampilkan judul kursus yang diajar oleh instruktur dengan ID sama dengan 10101. Untuk ini jawabannya select title from course C, join teach T on C course ID sama dengan T course ID, where TID sama dengan 10101. Untuk soal 2B, buatlah RAE dari jawaban soal 2A. Untuk ini jawabannya proyeksi kolom titel di mana ID sama dengan 10101 pada join antara course dan teach. Ini seperti ini RAE-nya. Kemudian buatlah sebuah RAE yang ekivalen dengan RAE pada jawaban soal 2B. Untuk ini perbedaannya dengan RAE sebelumnya, pada RAE pertama 2B seleksi dilakukan setelah join. Pada RAE kedua 2C seleksi dilakukan dilakukan terlebih dahulu pada tabel test sebelum melakukan join dengan course. Keduanya akan menghasilkan output yang sama, tapi pendekatan yang berbeda. RAE kedua umumnya lebih efisien karena mengurangi ukuran data sebelumnya melakukan operasi join. Ukuran data sebelum melakukan operasi join. Kedua ekspresi ini ekivalen karena keduanya akan menghasilkan output yang sama, hanya berbeda dalam urutan eksekusinya, menggabungkan prinsip optimisasi query mana filtering seleksi dilakukan lebih awal untuk mengurangi jumlah data yang perlu diproses. Untuk soal 2D, buatlah query evaluation plan dari RAE pada jawaban soal 2C. Bentuknya akan seperti ini. Tahapan eksekusi dari bawah ke atas, level ke bawah akses tabel teach. Yang pertama adalah mengambil dari tabel teach. Di sini kita mengambil semua data yang ada di tabel tersebut untuk digunakan dalam langkah-langkah berikutnya. Tabel kedua, seleksi data berdasarkan kondisi ID 10101. Selanjutnya kita melakukan seleksi atau penyaringan pada tabel teach dengan kondisi bahwa hanya data dengan ID 10101 yang dipilih. Ini berarti kita hanya mengambil baris-baris dari tabel teach yang memiliki ID 10101 sehingga dapat mengurangi jumlah data yang akan diproses di langkah berikutnya. Tabel ketiga, natural join dengan tabel course. Setelah data terfilter, kita melakukan operasi join antara data hasil seleksi dengan tabel course. Penggabungan ini didasarkan pada kolom course ID, yaitu kolom yang ada di kedua tabel. Hanya data yang cocok pada course ID di kedua tabel yang akan digabungkan. Level teratasnya proyek kolom title saja. Pada langkah terakhir, kita hanya mengambil kolom title dari hasil gabungan tersebut. Ini berarti kita menyembunyikan kolom-kolom lainnya yang tidak diperlukan di hasil akhir, sehingga hanya kolom title yang muncul di output. Untuk soal bagian 3, perhatikan urutan jadwal transfer dari gambar di bawah berdasarkan schedule 1. Apakah schedule tersebut konflik serializable atau view serializable atau keduanya? Buktikan dan tuliskan schedule-nya. Untuk konflik serializable ini ya, karena graf ketergantungannya tidak memiliki siklus. Kemudian apakah view serializable? Iya, karena itu konflik serializable. Kemudian serial schedule yang sesuai adalah dari T3 ke T2, kemudian T1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.